Kita mengisi tanggal mulai datanya, mata uang dasar, dan metode perhitungan. Metodenya klik Vivo dan jangan dicetak, perusahaan kita sudah membuat daftar akun perkiraannya sendiri. Dan klik selesai. Lalu kita mengisi informasi perusahaan, caranya klik menu pengaturan, lalu klik preferensi. Lalu kita isi kategori usaha, bidang usaha, telepon, faksimili, email, tanggal mulai data, dan periode akuntansi. Lalu jangan lupa lengkapi yang bagian alamat juga. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Lalu kita melengkapi fitur, caranya sama seperti tadi. Di sini klik fitur dan centang fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Jika sudah, klik simpan. Lalu kita akan impor saldo awal, caranya klik buku besar, lalu akun perkiraan, lalu ke daftar, dan import data dari Excel. Lalu kita pilih daftar akun kita, dan unggah. Lalu klik lanjutkan. Dan jangan lupa centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada Digbase. Lalu lanjutkan. Jika sudah begini, berarti data berhasil diproses semuanya. Setelah itu ke persiapan data perusahaan dan impor data barang dan jasa. Lalu unggah daftar barang seperti tadi. Klik unggah. Lalu lanjutkan. Dan jangan lupa centang lagi ya. Lalu kita mengimpor daftar pelanggan, impor data, pilih daftar pelanggan, lalu unggah, lanjutkan. Jangan lupa centang. Sekarang kita akan unggah daftar pemasok. Pilih daftar pemasok. Lalu kita unggah, lanjutkan, dan lakukan centang. Lalu kita akan unggah daftar aset tetap, caranya klik menu aset tetap, lalu kategori aset, lalu kita masukkan dulu kategori-kategori asetnya. Jika sudah, namanya akan begini. Lalu ke menu aset tetap, lalu ke aset tetap, lalu kita ke daftar dan import data dari Excel. Lalu kita unggah file Excelnya seperti tadi. Jika berhasil, maka akan seperti ini. Lalu kita melakukan proses akhir bulan, caranya klik perusahaan, lalu ke proses akhir bulan, lalu pilih bulannya, kita pilih bulan Desember, sedangkan tahunnya kita pilih 2023. Jangan lupa disimpan. Lalu buka daftar laporan, klik daftar laporan,
lalu cari neraca induk Skronto, lalu masukkan tanggal 31 Desember 2023. Lalu beginilah tampilan awal neraca induk Skrontonya. Lalu kita persiapkan awal manufaktur, klik pengaturan, dan klik Accurate Store. Lalu pilih aplikasi Accurate Manufaktur. Lalu install. By the way, ini tidak perlu bayar ya. Lalu klik menu pengaturan, klik preferensi, lalu pilih manufaktur. Pilih pekerjaan dalam proses, kita pilih persediaan dalam proses. Lalu selisih biaya produksi, kita pilih selisih biaya produksi. Setelah itu kita klik alokasi biaya varian produk ke produk. Setelah itu simpan. Lalu kita akan input alokasi biaya produksi ke menu pengaturan, ke preferensi, ke akun perkiraan, lalu pada beban kita pilih biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Lalu simpan. Setelah itu kita akan menambah biaya produksi menjadi barang baru, klik persediaan, lalu ke barang dan jasa. Kita ubah jenis barang menjadi biaya produksi. Nama barangnya yaitu upah tenaga kerja langsung, sedangkan satuannya kita ketik hari. Kita simpan hari sebagai data baru. Lalu barang yang kedua yaitu overhead pabrik, satuannya tidak ada. Kita jangan lupa ke akun, lalu pilih biaya overhead pabrik. Jadi kita ganti juga yang item tadi menjadi biaya upah tenaga kerja langsung. Lalu kita akan menginput standar biaya produksi, klik manufaktur, lalu ke standar biaya produksi mulai tanggal 1 Januari 2024. Lalu kita input nama barang dan harga standarnya. Jika sudah, jangan lupa disimpan. Lalu kita akan menginput formula produksi, klik manufaktur, formula produksi. Produk utamanya yaitu kopi kita coffee ring dan kuantitasnya sebanyak 200 dus. Lalu input bahan baku dan juga kuantitasnya. Lalu di sini kita input biaya produksinya yaitu upah tenaga kerja dan overhead pabrik.
Jika sudah, kita simpan. Setelah itu kita mulai transaksi bulan Januari 2024. Tanggal 2 kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Dari PT Abadi Guna, maka kita cari PT Abadi Guna. Isi tanggalnya tanggal 2 Januari 2024. Lalu input nama barang, kuantitas, dan harga satuannya. Sudah, lalu totalnya adalah sekian. Lalu tulis di info lainnya nomor faktur. Dan jangan lupa ubah tanggal pengirimannya menjadi 2 Januari 2024. Lalu tanggal 5 melakukan penjualan tunai, maka klik menu penjualan dan klik faktur penjualan. Kepada pelanggan umum, kita cari pelanggan umum. Lalu tanggalnya tanggal 5 Januari 2024. Lalu barangnya yaitu kopi kita coffee drink. Kuantitasnya 60 dus. Lalu enter, maka total harganya 9 juta. Lalu di info lainnya kita ganti tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 5 Januari 2024. Jika sudah, kita klik proses, lalu pembayaran. Lalu di situ kita klik bank karena pembayaran diterima melalui bank. Lalu klik hitung nilai pembayaran, maka akan muncul nilai pembayaran. Jangan lupa tanggal bayarnya tanggal 5 Januari 2024. Lalu klik info lainnya, metode bayarnya kita ganti transfer bank. Setelah itu kita simpan. Lalu pada tanggal 6 membuat rencana produksi, maka kita pilih menu manufaktur dan kita pilih rencana produksi. Untuk nama rencana produksinya, kita tulis produksi kopi kita batch 1 dan pilih kopi kita coffee drink. Kuantitasnya 200, tanggal mulainya itu 6 Januari 2024 dan selesainya 7 Januari 2024. Setelah itu kita ke manufaktur dan ke perintah kerja. Lalu pada tanggal, yaitu tanggal 6 Januari 2024, lalu rencana produksinya kita pilih kopi kita coffee drink. Setelah itu kita simpan. Lalu pengambilan bahan baku, kita klik menu manufaktur, lalu pengambilan bahan baku. Lalu tanggalnya menjadi tanggal 6 Januari 2024. Lalu kita pilih perintah kerjanya. Lalu ambil. Lalu centang semuanya. Maka di sini akan ada 7 barang. Itu simpan. Lalu
Lalu kita ke manufaktur lagi dan ke penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya kita pilih, tanggalnya kita ganti menjadi 7 Januari 2024. Setelah itu barangnya kita pilih, kopi kita coffee drink, dan lanjut. Simpan faktur, lalu ke histori perintah kerja. Setelah itu cari perintah kerjanya yang tadi, maka akan muncul kerangka seperti ini. Lalu tanggal 9 melakukan penjualan tunai, klik penjualan, lalu pilih faktur penjualan, ganti tanggalnya menjadi 9 Januari 2024. Pelanggannya yaitu Toko Jati Asih. Barangnya kita cari kopi kita coffee drink. Kuantitasnya yaitu 200 dus. Lalu enter dan totalnya menjadi 30 juta. Lalu jangan lupa ke info lainnya dan ganti tanggal pengiriman menjadi 9 Januari 2024. Setelah itu klik proses pembayaran. Kita pilih bank. Lalu nilai pembayaran kita hitung. Dan jangan lupa tanggal bayarnya yaitu 9 Januari 2024. Ke info lainnya, metode bayar transfer bank. Setelah itu simpan. Lalu melakukan pembelian bahan penolong. Klik pembelian, lalu ke faktur pembelian. Pemasoknya yaitu Avigrapia, lalu isi tanggalnya 16 Januari 2024. Setelah itu pilih barang dan lengkapi kuantitasnya. Setelah itu ke info lainnya, nomor faktur kita tulis. Lalu kita ganti tanggal pengirimannya yaitu 16 Januari 2024. Setelah itu ke proses, ke pembayaran. Lalu banknya adalah lewat bank. Nilai pembayarannya kita hitung dan tanggalnya adalah 16 Januari 2024. Lalu ke info lainnya, metode pembayarannya adalah transfer bank. Sudah kita simpan. Setelah itu kita cek neracanya, klik laporan, lalu ke daftar laporan. Ini kita isi 31 Desember 2024. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Sampai di sini tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.